Ini berita duka datang dari Taiwan. Ini ada Mbak Kiki yang berumur 24 tahun. Ini baru saja ya sebulan bekerja di Taiwan. Mbaknya ini asli dari Lampung. Kronologinya ini kecelakaan naik motor pas mbaknya ini yang mau buang sampah. Dan mbaknya ini ya sedikit agak parah ya teman-teman ya, ini harus operasi tulang leher sampai ke punggung. Dan ini kasihan sekali ya mbaknya ini masih minim sekali untuk soal bahasa gitu ya teman-teman. Dan mbaknya ini kenapa ya masih 1 bulan kok sudah diperbolehkan naik sepeda motor. Nah ini menurut berita mbaknya ini dapat majikan itu di desa dan buang sampahnya itu agak jauh. Jadi kalau membuang sampah sehari-hari mbaknya ini naik motor gitu ya teman-teman ya. Nah kadang kan kalau kita mikir ya masih sebulan kok udah diperbolehkan naik motor seperti itu ya. Ya karena begitu ya teman-teman ya, di rumah majikannya itu sangat jauh begitu. Nah ini kita membaca komentar ya teman-teman ya. Ini mbaknya ada yang bertanya di rumah sakit mana, dan mbaknya ini sekarang dirawat di rumah sakit Kaohsiung Medical University gitu ya. Jadi teman-teman yang deket di Kaohsiung bisa menjenguk mbaknya ini ya, karena ya aduh kasihan sekali ya teman-teman, masih sangat baru sekali gitu loh di Taiwan gitu ya. Dan ini yang ada yang bertanya Lampung mana, ini mbaknya ini dari kota Bumi ya teman-teman ya. Oke kita baca. Nah emang di sini ya teman-teman, kita ini kalau masih baru itu emang masih apa ya, kalau untuk naik kendaraan itu majikan itu was-was. Karena begini ya teman-teman, kita di Taiwan ini beda dengan di Indonesia, yang biasanya kita di Indonesia kita berjalan di lajur kanan. Nah di sini tuh kebalikannya ya teman-teman ya. Jadi kalau mbaknya ini masih sebulan itu biasanya masih bingung ya teman-teman. Saya saja yang di sini sudah hampir 5 tahun lebih itu masih bingung untuk jalan itu, karena kebalikannya dengan yang ada di Indonesia gitu ya. Dan ini kemarin ada teman saya yang juga berangkat ke Taiwan, dia masih 2 minggu, dia juga bilang ke saya, kok jalannya di Taiwan beda ya, aku sampai bingung, katanya seperti itu gitu loh. Ya emang harap maklum aja ya teman-teman, kita kebiasaan di Indonesia terus kita sekarang ke Taiwan dengan ya latar budaya dan kehidupan di sini juga berbeda, pasti itu bingung sekali teman-teman. Dan seperti juga kayak kita menyetir mobil seperti itu ya, kita lihat pengendara taksi atau kita bisa diajak ke laupan kemana, nah itu setirnya itu beda. Kalau di Indonesia itu biasanya setirnya itu ada di kanan ya gitu ya, kalau di sini tuh kebalikannya ada di kiri gitu teman-teman. Ya ini kita berdoa ya mudah-mudahan mbaknya ini juga cepat sembuh ya teman-teman ya. Nah ini juga kita baca banyak sekali teman-teman yang mendoakan mudah-mudahan ya semoga cepat sembuh ya mbak gitu, banyak sekali. Karena kita di sini ya di rantauan ini ya, teman kita ini ya sesama TKW gitu ya. Nah mbaknya semoga cepat pulih. Nah ini Masya Allah majikan baik banget, baru 1 bulan diizinin naik motor, semoga cepat sembuh gitu ya. Nah ini emang karena jauh, kalau yang nggak tahu ini ya dikirain kitanya ya apa ya, kok seenak kita gitu loh naik motor naik sepeda masih sebulan bisa kemana-mana. Karena kalau dilihat kronologinya emang mbaknya ini emang ya bekerja gitu ya, membuang sampah seperti itu. Nah ini ada yang komen, aku di sini sudah lama nggak berani naik sepeda apalagi naik motor ya, lekas sembuh mbak. Ya amin, mudah-mudahan ya mbaknya semoga cepat sembuh ya. Ini banyak yang teman-teman mau ngajak open donasi seperti itu ya, mudah-mudahan segera ya ada yang mengkoordinasi gitu ya teman-teman, karena pasti biayanya ini sangat mahal sekali ya. Nah banyak sekali ini ya karena buang sampah kok pakai motor. Nah yang nggak tahu seperti itu, karena di sini ya di Taiwan itu nggak semuanya itu perkotaan ya teman-teman,
banyak sekali yang di desa, yang di pelosok seperti itu, yang tidak terjangkau oleh mobil sampah seperti itu. Ya, selagi mampu jalan aku lebih nyaman jalan kaki. Ya, iya Mbak, kalau kita deket di perkotaan ya kita enjoy jalan kaki. Nah, kalau di kampung, tahu sendiri ya, di Taiwan di kampung itu apalagi kalau daerah pelosok itu jarang sekali rumah, jarang sekali ada pertokoan gitu, adanya sawah, adanya hamparan seperti itu ya Mbak ya. Ya, ini alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang menyupport dia, yang mendoakan mudah-mudahan cepat sembuh mbaknya gitu ya. Dan ya oke, cukup sekian teman-teman berita kali ini. Kita doakan mudah-mudahan mbaknya cepat sehat, cepat sembuh sedia kala, dan bisa bekerja seperti itu ya. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.